atas Tuhan. Firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa dan ya. Amin. Ya. Mari kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-25. Satu cerita yang sudah tidak asing lagi ya. Semua orang pasti sangat hafal dengan kisah ini, Bapak sekalian. Lukas 25 ayat yang ke-20 Lukas 10 ayat 25 ya. Lukas 10 ayat 25 sampai ayat 37. Ini satu cerita yang Maria yang baik hati. Jadi ayat 25, satu kali berdirilah seorang murid, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi ada seorang ahli Taurat yang sedang ingin mencobai Yesus dengan bertanya apa yang harus diperbuat gitu ya. Jadi dalam singkat cerita Bapak-bapak sekalian, ada satu kisah yang dimunculkan oleh Yesus ya. Dia di ayat 30 dibilang Yesus seperti ini. Jawab Yesus, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja bisa mati. Kebetulan ada seorang imam turun ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang orang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh sebelas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiram minyak dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya kan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurutmu, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, jawab ahli Taurat, orang yang telah menunjukkan Yesus kepadanya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Ya, Bapak sekalian, seringkali orang menyoroti kisah ini dari satu sudut pandang, yaitu dari sudut pandang spiritual lah mungkin ya, kalau saya bilang menyorot seorang imam, ada seorang Lewi yang seorang korban hingga tidak sedikit orang akhirnya menyalahkan, wah ini Lewi dan imam, ataupun mungkin ditarik kepada masa kini, wah ini hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang kayaknya tidak punya belas kasihan seperti itu ya. Walaupun sebenarnya kadang banyak orang yang gagal memahami konteksnya, Bapak sekalian ya. Kalau saya melihat bahwa yang sedang disampaikan oleh Yesus bukan hanya sekedar ingin menampilkan siapa orang Samaria gitu ya. Ini ada banyak sudut pandang, tapi saya ingin mengajak kita melihat dari satu sudut pandang yang berbeda ya. Seringkali yang jadi sudut pandangnya adalah Lewi dan imam ini ya. Jadi itu yang seringkali menjadi sudut pandangnya orang ya. Jadi fokusnya adalah si seorang imam dan Lewi ini.
Lalu ada orang lain lagi yang melihat dari sudut pandang yang berbeda tentang orang Samaria yang baik hati, ya, bagaimana dia melakukan pelayanan terhadap seorang korban penyamun atau korban perampok. Tapi saya ingin mengajak kita Bapak sekalian melihat dari satu sudut pandang yang lain lagi, yang perlu mungkin kita lihat dalam konteks ini, lalu kita tarik garis pada lihat dari sudut pandang korban penyamun ini, ya. Dalam konteks ini tidak nama jelas angkat oleh Yesus, ya. Tapi kisah ini cukup menarik, ya, di mana ada seorang Samaria, ya, dikatakan di sana orang turun, ya, dari Yerusalem ke Yeriko. Dan si Samaria ini, Bapak-Bapak sekalian, kalau kita mau lihat dalam peta geografis, ya, ini bukan jalurnya orang Samaria sebenarnya. Ini bukan jalur ataupun wilayahnya orang Samaria, tapi mungkin bisa jadi dia pedagang atau pengusaha yang bermigrasi ataupun seperti ini kena rampok, ya. Kemungkinan orang ini harta benda sehingga dia menjadi korban perampokan seperti itu. Karena kalau dia tidak punya apa-apa, ya, tidak mungkin perampok mau merampok seperti itu, kan, apa yang mau dirampok. Jadi kemungkinan dia adalah seorang pedagang atau orang yang memiliki harta. Nah, Bapak-bapak sekalian, seringkali orang melihat ini sebagai satu kisah yang mungkin nampaknya, loh, kenapa sih orang Samaria? Ya, ini karena Yesus sedang ingin menampilkan seperti ini. Mana mungkin orang Samaria itu baik hati. Ini pandangan yang ada di dalam tradisinya orang Israel pada waktu itu. Nggak mungkin nih orang Samaria itu baik hati. Karena kita tahu Bapak-bapak sekalian pasti sudah paham dengan baik sejarahnya orang Samaria, lalu hubungan antara orang Yehuda, Benyamin, dan 10 lain, ya, 10 suku lain yang akhirnya jadilah salah satunya Samaria, ini suku yang sudah bercampur ini. Bahkan mereka pun menganggap waktu Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan, ya, di Samaria, perempuan itu juga bilang ada perbedaan antara kamu dan kami, seperti itu. Mereka juga dalam pengajaran ada perbedaan, lalu tempat beribadah pun mereka memiliki perbedaan, kan, di Gerizim, ya. Jadi mereka membuat ibadah sendiri, tapi ini latar belakangnya adalah ketika yang berpecah dua menjadi Yehuda, yang kenal dengan Yehuda, yang satu lagi 10 suku Yerusalem. Mereka sudah mulai memberontak kepada Tuhan karena mereka tidak setia kepada Tuhan, ya, karena memang kehancuran yang daripada Tuhan kepada kerajaan yang diteruskan anak-anaknya Salomo. Inilah lahirlah. Tapi kejadian ini bukan cerita fiktif, ya. Ini bukan cerita bahwa pandangan Yesus sedang ingin membuka pandangan bahwa orang Samaria memang orang yang tidak setia, gitu, ya. Karena dalam hal peribadatan kemurnian mereka mungkin saya bisa beri kesimpulan, mungkin mereka orang yang tidak murni secara peribadatan, tetapi bukan berarti tidak ada kebaikan, ya. Kalau kita mau lihat satu kisah menarik di dalam dua Tawarik 28 itu ada cerita yang sebenarnya sama persis dengan cerita ini, ya. Ayat yang ke-15 saya baca. Dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit, lalu menjemput para tawanan itu
semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan, dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak, dan semua yang terlalu payah untuk berjalan dengan kedai ke Yeriko, kota dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu orang Israel itu pulang ke Samaria. Jadi Bapak sekalian, ini kisah ya. Ya, ini yang jadi cikal bakalnya orang Samaria di dalam Injil Lukas atau dalam Perjanjian Baru yang kita kenal. Jadi ada satu kisah bahwa ketika ada pertempuran antara utara dan selatan, yang Yehuda kalah, lalu dari rampasan dari perang itu justru mereka lakukan untuk menolong orang-orang dari Yehuda, para tawanan-tawanan itu. Dan pelayanan yang mereka lakukan itu hampir sama dengan cerita yang dibagikan oleh Yesus. Jadi Yesus ingin memberitahu nih kepada orang yang bertanya kepada dia bahwa ada kebaikan yang dikerjakan oleh orang yang mungkin tidak dianggap baik ya. Ada hal-hal yang baik yang dikerjakan. Ada pertolongan yang dikerjakan oleh orang-orang yang mungkin tidak dianggap baik. Tapi kalau kita mau melihat, saya ingin mengajak kita menyoroti sebenarnya apa sih yang Yesus sedang ingin tampilkan bagi kita pada masa kini ya, bagi berusaha menjebak Yesus. Bapak-bapak sekalian, yang saya ingin tampilkan bahwa Yesus sebenarnya sedang memberikan satu pesan kepada ahli Taurat dan kepada semua orang termasuk kita pada hari ini, bahwa kita ini sama dengan orang yang kena rampok ini. Kita ini sama dengan orang yang korban yang kena perampokan ini. Kita sebagai manusia, kita telah dirampok oleh dosa. Kita telah dikuras apa yang menjadi kebaikan yang datangnya dari Tuhan. Itu semua habis diambil dari dalam hidup kita. Ya, akhirnya kita diperbudak, manusia diperbudak oleh dosa, manusia diperbudak oleh hawa nafsu, diperbudak oleh keinginan-keinginan. Jadi Yesus sedang ingin sampaikan bahwa sebenarnya posisi kita tuh sama dengan korban, yang sebenarnya kita membutuhkan pertolongan yang tidak dapat kita tolak, yang datangnya hanya bisa dari Tuhan ya. Jadi dalam ketidakmampuan, jadi Yesus sedang ingin tampilkan ya, saya ingin mengajak dari sudut pandang yang lain, bahwa seringkali di keadaan kita ini sama seperti seorang yang kena rampok ini tadi, yang memang pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Karena orang sudah dirampok ya. Kalau kisah penyamun ini Bapak-bapak sekalian, dia nggak akan mungkin milih-milih siapa yang mau nolong dia ya. Dia nggak akan milih, entahkah itu Samaria, entahkah itu siapapun. Yang dia butuh itu hanya pertolongan. Sama dengan kita, sama dengan manusia pada masa kini. Hidup kita tuh sebenarnya butuh pertolongan. Dan pertolongan yang kita butuhkan itu hanya bisa datang dari Tuhan. Nah, ini yang seringkali tidak disadar, terutama gereja-gereja bukan mendeskripsikan ataupun seperti memberikan satu judge, penghakiman atau label. Tapi seringkali memang kalau kita melihat gereja-gereja yang cukup besar di Indonesia gitu ya, kadangkala ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik ya, satu pertanyaan yang cukup membuat batu sandungan itu semakin besar. Satu pertanyaan yang seringkali mungkin dilontarkan oleh banyak orang ya, orang Kristen atau gereja ya, entah dari mengapa gereja-gereja sulit bergandeng tangan ya. Mengapa gereja-gereja hamba Tuhan sulit sekali bergandeng tangan? Saya
beberapa waktu yang lalu itu ada sebuah perjalanan trip ke luar Malang seperti itu, ada acara yang memang ya fun day. Jadi beberapa hari kita ada acara liburan, benar-benar menikmati liburan seperti itu ya. Lalu dalam komunitas itu ya ada sekitar 52 orang disatukan dalam satu lembaga. Lalu dalam beberapa saya menyampaikan satu buah diskusi yang mengajak beberapa rekan-rekan mulai berpikir, wah, betapa indahnya kita ini bisa gandengan tangan, bisa kita tuh saling support ya, karena biaya itu kalau ditanggung sendiri cukup mahal ya. Jadi dengan adanya kebersamaan itu, ada beberapa orang yang memang secara keuangan ya di kas benda atau kas mereka itu tidak cukup uangnya, bisa dibilang nggak mampu lah seperti itu untuk mengadakan trip itu. Tapi karena kebersamaan semua itu bisa di-cover, karena memang saya kebetulan yang jadi panitianya yang mengurus semua. Ada beberapa teman-teman dari Surabaya itu bilang memang wah nggak mampu, kita kalau segini biayanya nggak mampu kali sekian orang. Akhirnya karena ya udahlah kebersamaan kita akhirnya semua dipotong rata. Walaupun ada orang yang mungkin nampaknya tidak adil. Tidak adilnya begini, seharusnya dia bayar 1,5 juta, dia harus bayar 1,7 juta seperti itu. Karena untuk menutupi yang lain-lain, supaya teman-teman yang lain bisa menikmati kebersamaan dalam trip itu. Nah, akhirnya itu menjadi satu pertanyaan, seandainya gereja di Indonesia seperti ini seandainya. Karena kita jujur Bapak-Bapak sekalian, kalau kita mau lihat statistik pertumbuhan gereja mulai tahun 2010 sampai sekarang, itu cukup stagnan, cukup lambat ya, dibandingkan pertumbuhan gereja di bawah tahun 2000 yang itu lonjakannya cukup besar. Kalau sekarang ada orang bilang, waduh ada orang ratusan bertobat jadi Kristen, ribuan orang bertobat jadi Kristen, tapi jangan salah, ada ratusan bahkan mungkin ribuan juga orang yang bahkan dalam satu survei ada 34% anak-anak muda itu enggan lagi datang ke gereja pada masa ini. Itu survei 2023 atau 2024. Wah, itu cukup miris. 34% anak-anak muda itu tidak lagi menikmati gereja, dan salah satu yang membuat mereka sulit untuk datang ke gereja atau alasan mereka nggak datang ke gereja adalah gereja nggak nyaman, bukan tempat yang nyaman ya. Jadi Yesus sedang ingin tampilkan bahwa sedang ingin tunjukkan, bilang sama orang ahli Taurat ini bahwa sebenarnya kamu juga korban dari keserakahan, korban dari hawa nafsu, korban dari keinginan, korban dari pemfirman Tuhan yang salah ya. Jadi sebenarnya Yesus bilang, kamu ini korban, kamu ini sama dengan ini, si korban penyamunan ini. Kamu adalah orang yang sedang butuh pertolongan, ya. Kamu adalah orang yang kalian ini, ya Yesus sedang ingin sampaikan kepada orang-orang yang menentang dia. Kalian adalah orang yang sangat perlu dibukakan mata rohaninya untuk dapat melihat kebenaran dengan baik, ya. Karena itu Bapak sekalian, ini mengingatkan kepada saya, mengajarkan kepada saya satu pesan ya, satu pesan di dalam Amsal ya, bahwa jangan menganggap diri lebih hebat ya. Takutlah akan Tuhan ya, jauhilah kejahatan. Ini satu pesan yang selalu menjadi pengingat bagi saya ya, bahwa nggak ada apa-apanya diri ini di hadapan dunia ini, di hadapan Tuhan. Bahwa segala pencapaian apapun itu, sebesar-besar apapun yang bisa dicapai di tengah-tengah dunia ini, itu nggak ada apa-apanya. Karena sekalipun kita menikmati setengah dari dunia ini menjadi milik kita,
kita tetap perlu satu pribadi yang jauh lebih besar dari semuanya, yaitu Kristus. Ya, ini perlu menjadi satu kesadaran yang harus mengingatkan semua manusia bahwa sekalipun mereka memiliki separuh dari dunia ini menjadi hak milik mereka, menjadi penguasa atas separuh dari atau seperempat dari isi bumi ini, tapi mereka tidak akan bisa karena mereka tetap perlu pertolongan daripada Tuhan. Jadi ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita sebenarnya tidak ada apa-apanya. Hidup kita ini hidup yang tidak berdaya. Hidup kita ini sama dengan seorang yang korban penyamun ini, yang memang butuh belas kasihan. Apalagi tadi Pak Leo cerita bahwa kita ini gereja misi, gereja pelayanan, gereja yang memang benar-benar hidup dari belas kasihan, gereja yang benar-benar hidup, pelayanan yang benar-benar hidup, bukan dari apa yang pandangan dunia lihat, ya. Karena memang seringkali kita seperti dikucilkan karena kita tidak punya income yang jelas, kita tidak punya aset yang jelas, kita tidak punya perbendaharaan yang jelas, karena memang kita tidak punya itu. Kita sama seperti seorang korban yang kita tidak punya apa-apa, yang kita punya hanyalah pertolongan yang daripada Tuhan. Yang buat kita ini akhirnya ini menjadikan satu kesadaran yang harapan saya sebenarnya lebih banyak kekristenan memahami ini. Lebih banyak orang Kristen memahami. Sehingga ketika orang Kristen memahami bahwa hidup kita ini hanya bisa berjalan karena pertolongan Tuhan saja, akhirnya dari kesadaran itu kita akan bisa menilai siapa sesama kita manusia. Akhirnya kita akan bisa menilai, oh, waktu Yesus sampaikan ini seperti satu pengajaran bahwa kalau ahli Taurat ini memahami bahwa dia adalah orang yang butuh pertolongan, dia adalah orang yang butuh belas kasihan, dia nggak akan lihat orang lain itu di bawahnya, atau melihat dirinya itu lebih unggul dari orang lain. Jadi waktu kita menyadari bahwa kita adalah orang yang betul-betul butuh pertolongan, butuh belas kasihan, kita nggak akan anggap orang lain lebih rendah dari kita. Kita nggak akan anggap diri kita lebih tinggi dari orang lain. Ini yang mungkin harus dipahami lebih banyak orang-orang Kristen pada masa kini, sehingga orang-orang Kristen bisa menilai sesamanya itu bukan karena sesamanya bisa memberi lebih, ya. Ya, kita tahu tidak sedikit bahkan kemarin saya ada ngobrol-ngobrol dengan satu hamba Tuhan dari salah satu sinode lain, dibilang seperti ini, Pak Bonar tahu enggak kapan hari itu kita itu ditawarin. Jadi beliau ini gembala sebenarnya, gembala di sebuah gereja, karena memang ada PPA-nya juga, ya. Jemaatnya tidak banyak, memang jemaatnya tidak banyak, paling sekitar 100 lebih sedikit lah. Cuman anak PPA di gerejanya sama seperti saya gitu, ya. Lalu dia cerita, saya itu terang-terangan ditawari, mau enggak Pak ngembalakan di sini gitu kan. Jadi memang ngembalakan di luar Malang, ya. Ditawarin di luar Malang, di salah satu kota yang besar di luar Jawa seperti itu. Saya ditawarin ada gereja yang sedang tidak ada gembalanya gitu, ya, karena keluar akhirnya butuh gembala. Wah, gerejanya cukup besar. Lalu ditanya, Pak Bonar tahu enggak tempat ini gini. Oh, saya tahu Pak, itu dulu daerah tempat saya tinggal seperti itu, ya. Saya hafal dengan gereja itu memang besar. Kalau tidak salah itu sekitar 4 atau 5 ruko yang dijadikan gereja, lantai 3, gerejanya di lantai 2, lalu di lantai 1 itu dibuat biasanya tempat kayak untuk fellowship, makan, di lantai 3-nya dibuat kantor administrasi dan pastori, ya. Setahu saya seperti itu Pak. Saya bilang itu cukup, walaupun ruko tapi itu di komplek elit Pak, di komplek yang premium lah. Saya bilang, iya saya ditawarin untuk jadi gembala di sini dengan gaji sekian gitu kan. Lalu saya bilang, terus gimana Pak? Waduh, ya saya sudah hidup mati saya di sini Pak. Saya melayani di sini mulai dari saya menjadi hamba Tuhan, saya diutus melayani di sini, ditempatkan di sini, ya ini sudah menjadi tempat nanti saya juga
pensiun sampai matinya, dibilang seperti itu. Bapak-bapak sekalian, kalau orang Kristen tidak memahami konsep ini, dia akan lakukan seperti ini. Dia akan lakukan hal yang seperti ini, menganggap bahwa apa yang mereka miliki itu bisa membayar orang lain untuk ikut mereka. Apa yang mereka punya itu seperti pengikat atau pemanis yang bisa bawa orang ikut sama dia. Ini yang jadi senjatanya iblis sekarang. Ya, manusia atau kekristenan itu dibutakan akan statusnya. Ya. Manusia kekristenan sekarang itu dibutakan. Mereka nggak sadar statusnya seperti apa, sehingga ini yang terjadi. Ya. Tidak sedikit ada orang-orang yang akhirnya karena mereka punya secara materi perbendaharaan menganggap yang kecil-kecil ini seperti sesuatu yang bisa mereka beli, mereka perdaya, mereka gunakan sesuka hati mereka. Jadi sebenarnya ini teguran keras bagi ahli Taurat mengenai siapa sesamamu manusia. Dia sedang mengajarkan, buka dulu matamu, buka dulu pikiranmu, dulu penyambutnya. Ini bahasa yang saya sampaikan Bapak sekalian. Sehingga waktu seorang menyadari bahwa dirinya tidak butuh pertolongan, ya, dia akan sulit sekali menganggap orang lain seperti sesamanya manusia. Ketika orang menganggap bahwa dirinya cukup lebih mampu, nggak perlu bahaya. Ini bahaya sekali. Ya, karena itu Bapak sekalian, kita paham dengan cerita ini, tapi yang saya sampaikan pagi hari ini dari sudut pandang bahwa kita adalah orang-orang yang sama dengan korban penyamun ini, orang yang memerlukan pertolongan, memerlukan belas kasihan. Ketika kita menyadari status kita bahwa wah, diri kita ini lemah, nggak ada dayanya, nggak ada kekuatannya, hanya pertolongan Tuhan semata sajalah yang bisa menolong kita, maka akhirnya melihat semua yang ada di sekeliling kita dalam posisi yang sama, sehingga akhirnya kita tidak akan mudah menghakimi, kita tidak akan mudah bahkan kita tidak menganggap orang lain lebih tinggi sehingga kita berikan penghormatan kepada dia, tetapi kita berikan sanjung hormat kita hanya kepada dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kalau kami boleh bersama bersekutu, kiranya kebersamaan ini menjadi kebersamaan yang indah dalam Kristus, dan firman yang sudah kami dengar menjadi penerang berkat yang akan menolong kami untuk melihat lebih baik bagaimana Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan. Tuhan, kami tidak dapat berjalan tanpa kasih-Mu, bahkan pelayanan yang kami kerjakan tidak ada artinya tanpa pertolongan yang dari Tuhan saja. Mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.